Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Patsigi, Bapak Suladiono SPC. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Patsigi. Puji syukur alhamdulillah di hari ini Kula Panjenengan sedaya masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menikmati hari ini dengan penuh kemantapan, dan insya Allah yang kita rasakan hari ini membawa berkah untuk Kula Panjenengan sedaya. Selawat salam semoga selalu kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita diakui sebagai umat dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Bapak kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, mohon maaf hari ini saya menyita waktu panjenengan untuk mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif. Kegiatan ini merupakan tuntutan tugas dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti. Saya sebagai CGP angkatan 10 dari kelas 214 Trenggalek diwajibkan untuk membuat diseminasi budaya positif untuk tema hari ini sebagai wujud aksi nyata, yang nantinya juga akan kita upload di akun PNM masing-masing. Nah, untuk mempersingkat waktu, perkenankan saya untuk menyampaikan materi diseminasi budaya positif ini. Nah, sering kita mengenal istilah budaya. Budaya kita kenal selama ini kan ya budaya tradisional, budaya daerah seperti itu. Tetapi kita di lembaga diwajibkan untuk membuat sebuah budaya yang positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai ini itu ya kalau orang Jawa itu bilangnya lumrah, adat. Nah, tetapi lumrah dan adat ini yang perlu kita garisbawahi adalah membiasakan yang benar, tidak membenarkan yang biasa. Karena yang biasa itu belum tentu benar. Maka untuk mewujudkan budaya ini kita harus benar-benar mampu memfilter nilai-nilai atau keyakinan universal yang memang orientasinya mampu mengarah ke hal positif. Seperti itu. Jadi membenarkan yang biasa itu kurang pas, tetapi kita harus membiasakan yang benar untuk benar-benar mewujudkan budaya positif itu. Nah, wujudnya apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu yang diterapkan di sekolah harusnya dapat menjadi suatu kebiasaan. Tadi yang saya sampaikan di awal, membiasakan tadi, ya, menjadi suatu kebiasaan sehingga mampu mendorong murid untuk melakukannya dengan kesadaran diri tanpa paksaan. Orientasi kita sebagai pendidik itu mau tidak mau disukai apa tidak hanya ke ranah kognitif, tetapi lebih dari itu menumbuh kembangkan komitmen pribadi, salah satunya melalui kesadaran diri. Ini bisa kita dapatkan dengan adanya budaya yang diterapkan. Kemudian dalam pengembangannya, budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur. Nah, kalau sudah terbiasa melakukan hal yang nilainya itu sesuai adat yang benar, ya benar-benar benar, itu terbiasa artinya tumbuh suatu kebiasaan. Kebiasaan ini lambat laun akan menjadikan motivasi. Nah,
motivasi yang selama ini kita ketahui memang ada dua, motivasi eksternal maupun motivasi internal. Jika motivasi itu terbentuk atas kebiasaan yang sering kita lakukan sendiri, maka itu akan menumbuhkan motivasi internal atau intrinsik dalam diri kita. Kalau sudah memiliki motivasi intrinsik tanpa ada aturan sekalipun, individu tersebut akan mampu berjalan sesuai koridornya, tidak akan melenceng apalagi sampai merugikan. Itu dampak jangka panjangnya dari budaya positif. Kemudian budaya positif ini dapat kita mulai dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, agar pengembangan budaya itu dapat dilaksanakan, maka ada beberapa langkah atau strategi yang mungkin bisa kita terapkan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Di antaranya posisi kontrol guru, ya, ini berkaitan dengan sikap dan implementasi kita sebagai pendidik. Kemudian kesepakatan kelas yang selama ini kita sering menganggap tata tertib, ya. Tetapi di PGP itu ada istilah baru yaitu keyakinan kelas. Sama atau beda? Ada sedikit perbedaan antara tata tertib, kesepakatan, atau keyakinan kelas. Nanti ada sedikit yang membedakan. Yang terakhir, penerapan disiplin. Jadi langkah yang mungkin bisa kita terapkan untuk mewujudkan budaya positif itu diawali dari diri kita sebagai pendidik, sebagai guru. Itu ada posisi kontrolnya. Kemudian setelah kita mampu menempatkan diri sebagai guru tadi, kita membuat kesepakatan dengan murid kita di kelas masing-masing. Lantas yang terakhir adalah penerapannya. Ini yang agak susah. Nah, hari ini orientasi kita, fokus kita, dan produk yang kita targetkan untuk hasil diseminasi adalah pada kesepakatan kelas ini nanti. Ini fokus kita di sini nanti pada kesepakatan kelas. Ya, ini kita singgung tipis-tipis lah nanti, biar sedikit mengingatkan ya. Karena saya yakin Pak Jawa sendiri sudah tahu dan sudah menerapkan yang namanya posisi kontrol ini. Nah, ini posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum, posisi sebagai pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Nah, posisi ini menentukan sikap dan karakter kepada murid kita. Sebagai penghukum, ya, posisi kontrol guru tipe penghukum. Ini pernah dan masih sering saya terapkan dan itu keliru. Misalkan di kelas ada anak yang kurang disiplin, langsung Pram, sampai melanggar kayak gini, ini hukumannya. Itu penghukum. Entah itu menyapu, berdiri, itu penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Ini cirinya, mungkin panjenengan atau kita juga, ya, kalau panjenengan pernah melakukannya, mungkin terhadap pasangan, mungkin kalau di anak mungkin jarang kalau di sekolah, tapi terhadap pasangan mungkin ya. Misalkan tuh agak-agak dengan bahasa yang halus, bahasa yang lembut, tetapi mengena. Contoh, anak umur, ya rapopo, jenengan ndak berbuat seperti itu, ndak melengkapi tugas kelompok seperti ini, atau ndak membantu saya, ndak apa. Tapi boyo, ada tapinya itu, arah seperti itu ya, itu menyebabkan lawan bicara kita, oh iya tiba ya mungkin, nah muncul tiba itu tadi itu membuat rasa bersalah seperti itu.
Boyo tebungu, aku yo diwangi, harapan akeh. Itu misalkan seperti itu. Kalau dengan anak misalkan, Suci, kamu kenapa tidak melakukan tugas? Tidak mengerjakan tugas kelompok? Kelompoknya gini-gini bu, aku sendiri. Nah, ya tidak apa-apa, kamu menuruti keinginanmu untuk mengerjakan sendiri. Egomu tidak apa. Tapi coba bayangkan, kalau temanmu nggak kamu bantu, akhirnya kan si Suci yang atas statement gue itu merasa aku iso dhewe tapi koncoku mau ngiwangi. Akhirnya Suci merasa kelompok itu yang mengerjakan aku ngerjakan dhewe ae. Nah, oleh gurunya si Suci dinasihati, meskipun temanmu nggak mau membantu dalam kerja kelompok, apa kamu nggak kasihan kalau temanmu nggak dapat nilai? Itu kan menimbulkan rasa bersalah. Itu contoh dengan statement halus tetapi ada feedback atau ada dampak psikis terhadap murid, itu membuat rasa bersalah. Kemudian teman, nah ini yang sering kita terapkan di kelas. Kita beranggapan bahwa sebagai guru yang disukai anak itu yang sabar, yang telaten, yang rukuni, ya, pokoknya mendengarkan seluruh keluh kesahnya anak. Bagus, tidak salah, tetapi kurang. Bagusnya secara hubungan emosional kita sebagai guru ada dekat dengan anak. Bagus itu. Anak-anak merasa dia nyaman dengan gurunya sehingga dia memiliki kepercayaan. Kalau ada masalah, ada hal apapun, dia bercerita kepada bapak ibu gurunya. Itu positifnya. Menjadi kurang, ya, posisi kita sebagai guru jika hanya sebagai teman itu menjadi kurang manakala anak itu tidak diberikan sedikit gap, sedikit batas unggah-ungguhnya. Sosok apalagi yang kelas 2, Pak, lama, bahasanya lama ya, kalau orang sini lama. Nah itu bisa menjadi salah satu konsekuensi dari posisi kontrol ini. Bukan berarti posisi 1, 2, 3 ini jelek itu enggak, tetapi dalam dampak psikis ke anak, karakter ke anak itu masih ada yang kurang. Dilanjutkan posisi pemantau. Nah, ini kombinasi dari penghukum dan teman. Posisi pemantau ini, misalkan saya di kelas 6, Ican, kenapa kamu tidak mengenakan seragam lengkap saat upacara? Bisa menjawab alasannya bla 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 bla. Kemudian saya menimpali lagi, kamu tahu nggak apa konsekuensinya ketika tidak memakai seragam secara lengkap sesuai jadwalnya? Iya Pak, konsekuensinya ini. Nah, itu pemantau. Guru tidak langsung memberi sanksi, tidak langsung menyebutkan konsekuensinya, tetapi guru sekolah membenturkan ingatan anak, ingatan murid terhadap konsekuensi yang sudah ada. Jadi gurunya aman. Kalau ditanya nanti ada dari murid, kenapa nasibnya dihukum? Kenapa nasibnya diberikan sanksi begini? Saya tidak menghukum, itu sudah ada kesepakatan. Itu kemana? Sah saja. Menjadi masalah apabila, mohon maaf, kalau memberikan seperti perang. Apakah efektif? Tidak akan efektif. Ya, pemantau ini mungkin bisa jalan apabila si murid sendiri sudah sadar dan sudah mengerti. Saya berbuat ini dapat ini. Saya melanggar ini konsekuensinya ini. Ya, itu kalau muridnya sudah paham di situ. Ya, kalau murid kita seperti Ananda Pram, ya, diberikan pendekatan model apapun, ini mungkin belum efektif. Ini posisi sebagai pemantau. Nah, yang terakhir posisi guru sebagai manajer. Manajer berasal berasrapan yang berarti mengelola. Panjenengan idealnya, kalau panjenengan idealnya itu memang sebagai manajer di kelas.
Nah, terus kalau konsep di penggerak itu bukan berarti penggerak kepala sekolah buatan, nah, penggerak itu pemimpin, manajer, tetapi di kelasnya. Kalau ada stigma guru penggerak, nanti calon KS itu kurang sesuai sih. Guru penggerak adalah manajer, pemimpin di kelasnya masing-masing. Nah, idealnya kita dituntut untuk mampu memposisikan diri sebagai manajer di kelas. Apa cirinya? Banyak cirinya. Ya, sing apik-apik, perilaku sing apik-apik dari guru, kemudian berdampak sing apik-apik juga pada anak, itu manajer. Contoh, kita mau membuat kesepakatan melibatkan anak, kita membuat konsep pembelajaran melibatkan murid. Kita mau menata ruang. Anak, kalian bosan nggak dengan ruang kelas kita? Bosan pak, cuma duduk kayak naik kereta. Ya udah silakan, kalian bebas mengatur gedungnya. Bebas. Jadi di posisi control manager ini, guru memiliki kebebasan untuk memberikan keleluasaan terhadap muridnya, mengatur kelasnya, mengatur cara belajarnya, ya, sampai nanti ke penugasan. Nah, dari sini nanti muncul istilah baru pembelajaran berdiferensiasi. Kita akan membahas ke situ, kita terlalu jauh ya, ini yang kita bahas. Orientasinya kalau bisa kula panjenengan ada di posisi kelima ini. Ini sebagai modal kita untuk mampu merealisasikan budaya positif. Nah, setelah kita mampu menerapkan posisi yang ideal tadi sebagai guru di kelas, kemudian langkah pertama untuk mampu menciptakan budaya positif di sekolah itu kita awali dari kelas kita masing-masing. Kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Sama nggak dengan kesepakatan kelas? Nah, kita simak dulu. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan bersama yang dirumuskan oleh guru dan murid. Isinya mengandung nilai-nilai kebajikan universal, disepakati secara tersirat dan tersurat, sekaligus menjadi metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif. Artinya sebagai pengingat ragu-ragu yang didasari oleh motivasi intrinsik tadi. Dari definisi ini ada penekanan pada kata tersirat dan tersurat. Ya. Makanya tadi di awal ya, dari definisi ini ada penekanan pada kata tersirat dan tersurat. Ini seperti yang saya pernah di awal tadi, apa perbedaan keyakinan dan sepakatan? Ya. Aslinya secara harfiah hampir sama, tetapi ini mengandung apa istilahnya? Mengandung konsekuensi di belakangnya. Kalau keyakinan kelas, apabila ada murid kita yang secara sengaja tidak melanggarnya, melanggar kesepakatan yang sudah tertulis, maka konsekuensi dari kesepakatan yang tertulis itu kita kenal yang namanya sanksi, hukuman. Nah, di akhir-akhir zaman kita sekarang itu banyak wali murid yang menyampaikan sekolah patutnya tidak menghukum. Ya itu berapa statementnya itu? Hukuman sanksi itu menjadi sah, menjadi ada apabila tertulis tersurat. Misalkan ketika anak tidak mengumpulkan tugas apapun, konsekuensinya apa? Dan setiap kesepakatan itu yang tertulis tadi, di sebelahnya ada konsekuensinya juga yang tertulis, maka konsekuensi itu kita kenal dengan sanksi. Itu sah diberikan dan tidak melanggar hak anak.
Yang tidak diperbolehkan itu adalah apabila kita menghukum semena-mena tanpa ada kesepakatan yang tertulis, tanpa ada konsekuensi yang tertempel di kelas, ujuk-ujuk ada hukuman. Tidak menemukan produk, tidak menemukan karya, mesti milih. Nah, padahal di tatip kelas, sementara kelas itu tidak tertulis seperti itu. Konsekuensinya pun juga tidak ditempelkan. Nah, itu tidak boleh. Ya. Tetapi kalau konsekuensi itu ditempel di sebelahnya kesepakatan tadi, meskipun konsekuensi itu berat, itu sah, tidak melanggar hak anak. Itu yang perlu kita tekankan. Nah, ini sebentar sedikit untuk membandingkan. Ini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Ini sedikit tambahan ya dari materi kita. Hukuman itu sifatnya menyakitkan, dan itu dampaknya akan memberikan label ke diri anak, saya murid yang gagal. Bukan berarti nggak boleh hukuman, boleh. Tadi dari saya sampaikan, jika itu tertulis dan jelas di kelas itu sah. Kalau nggak ada, tidak tertera di kelas, tidak tertera di papan sekolah, itu tidak boleh. Itu bisa dituntut kalau seperti itu. Nah, syaratnya kita membuat kesepakatan. Syaratnya ABCD, konsekuensi kalau melanggar ABCD, dan itu sebenarnya tertulis, tertempel di setiap kelas, aman, sah. Konsekuensi ini dari kesepakatan tadi, tertulis atau tidak, kalau kesepakatannya sudah di satu kelas, melanggar ada konsekuensinya. Kalau tertulis namanya sanksi tadi. Kalau tidak tertulis kita sebut dengan konsekuensi. Berbicara tentang berat ringannya konsekuensi itu mau bersok. Selagi itu terbentuk atas kesepakatan bersama, ya, itu sah diberikan. Jika misalkan anak dalam konsekuensi pertama tidak melakukan tugas satu, teguran, kedua pengurangan poin, tiga, itu berjenjang tingkatan konsekuensi, itu boleh. Sanksi pun sama, asalkan detailnya itu tertulis dan tertempel di kelas, itu sah. Nah, kalau restitusi ini pihaknya tadi itu gandengannya ada restitusi. Si anak itu mampu mengenali, mampu mengidentifikasi aku wis melanggar apa dan aku kudu piye. Misalkan anak melanggar peraturan bolos atau keluar kelas tanpa izin, itu dia sudah paham kalau aku bolos konsekuensinya apa. Misalkan lagi anak melanggar pertengkaran, ada pertengkaran. Kalau bertengkar atau bahkan mencuri barang semuanya, itu dia sudah merasa aku berbuat salah, konsekuensinya adalah ini. Nah, untuk menambah, untuk memperbaiki lagi, dia punya niat, punya ikhtiar. Nah, itu namanya restitusi. Dan ini perlu perbandingan karena keputusan yang diambil anak itu belum tentu relevan dengan konsekuensinya. Misalkan putarnya Pak Ali di kelas 2 ada yang mencuri barang temannya, terus pokoknya ganti, tapi gantinya berbeda. Sedangkan pemilik yang diambil, misalkan Chandra ngambil barangnya Eka misalnya, penghapus yang diambil misalkan, Eka hangus, Chandra berusaha menepati konsekuensinya dengan menggantinya pakai uang. Nilainya mungkin sama, tetapi si Eka nggak mau. Nah, ini perlu ada pendampingan. Murid mampu mengambil keputusan untuk
memperbaiki kesalahannya, itu namanya restitusi. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan kali ini. Nah, kembali ke keyakinan kelas. Tadi ini keyakinan kelas itu kesepakatan bersama yang dirumuskan oleh Bernard berisi nilai kebajikan universal yang tersirat maupun tersurat, sehingga goalnya nanti adalah mampu mengembalikan disiplin diri atas kesadaran diri atau motivasi intrinsik tadi. Berikutnya di sini, bagaimana cara membentukannya? Nah, kita bisa mulai membentuk atau merumuskan keyakinan kelas dengan keyakinan kelas harus bersifat abstrak. Artinya apa? Biar nanti bisa kita detilkan secara lebih rinci dan lebih konkret. Tidak kalau kata kan siswa bahwa siswa harus kita atur ya. Itu sebenarnya tidak salah. Tapi kalau di prinsip sekolah ramah anak itu mungkin kurang memanusiakan haknya. Makanya nanti kita gunakan adalah bagaimana menyusun sebuah keyakinan dengan kalimat redaksi yang ideal. Itu dulu kita hari ini. Nah, untuk membentuk keyakinan kelas itu dasarnya ini bersifat abstrak. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, berarti masih secara umum bisa didetailkan lagi. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, menghindari kalimat atau kata yang negatif, dilarang, tidak boleh, kan negatif. Kita harus mampu mengolah redaksi kata tadi itu untuk membentuk kalimat yang positif. Namanya juga membentuk ide positif, jangan dibuat dari yang negatif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak banyak-banyak. Yang penting itu semua murid di kelas kita tuh ingat dan langsung menghafal. Oh, di kelas kesepakatan A, B, C, D. Pendek saja, esensial. Dan tidak perlu banyak-banyak. Kalimatnya juga kalimat yang ringan saja. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Nah, kalau keyakinan kelas yang namanya keyakinan kelas 1 dengan kelas 6 pasti berbeda, meskipun sama-sama arahnya. Tidak mungkin kelas itu diminta untuk misalkan setiap hari membuat resume materi. Yo berat, ya berat. Ya, sebaiknya mampu diterapkan di lingkungan, berarti di wilayah kelas 9 masing-masing, disesuaikan dengan karakter peserta masing-masing. Kemudian semua kelas sebenarnya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kalau di kelas itu ada 16 anak, itu agar dilibatkan semua. Misalkan kita di kelas 1 ada 16 anak, yang diajak ngomong bonusnya hanya 1, 2, 3 anak saja. Yang lain tiba-tiba menerima tentang kelas. Nah, kok jadi aturan ini? Anak kan punya aturan lagi. Oh, sehingga bonus ya. Maka nanti sampai rumah anak akan Bu, Pak, di kelasku ada peraturan seperti ini. Oh, peraturan apa lain seperti ini. Dan satu sehingga bonusnya. Itu. Karena ada anak yang tidak dilibatkan, makanya sebisa mungkin semua warga kelas kita, semua anak didik kita itu dalam menyusun keyakinan kelas itu kita libatkan. Muncul pertanyaan, nek kados murid jenengan apa? Di awal semester 1 setelah ada pretest, kami mencoba membuat sebuah kelas. Itu cerdas. Dia berusaha mengintimidasi temannya, ayo gaya perasaan si penak. Nah, dan itu
nyata gitu. Sampai jenengan alami tingkah nyata. Pasti seperti itu. Ya, itu nyata. Kemudian anak yang lain yang dengan tanda kutip idealnya, yo Pak Wali tahu ya, kan jadi Pak Wali membuat aturan bersama. Mereka sulit untuk mengucapkan kesepakatan apa yang tidak aturan dalam kata yo ada tidak sebenarnya tugas pokok ngumpulin tidak melihat batas waktunya, nah, memudahkan gitu. Kemudian kalau Pak Wali minta ada tagihan ringkasan cukup seminggu sekali. Itu saya itu sampai jangan sampai tahun. Itu cerdas dia itu mengintimidasi temannya, ayo gaya terangkan. Kalau ada website seperti itu, ya itulah peran kontrol kita sebagai manajer tadi. Ya, di situ. Kalau kita sebagai teman, jadi teman pasti mendukung, ya toh. Nah itulah itu ada sisi negatifnya kalau posisi kontrol kita hanya sebagai teman. Maka kita ya sebagai teman, ya sebagai manajer. Kapan anak itu kita rangkul, kapan anak itu kita push, kita tekan, kapan kita memberikan pemahaman. Itu tugas kita. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Yang namanya keyakinan kelas, tata tertib atau bahkan visi sekalipun itu pasti ada relevansinya dengan masanya. Kalau dulu visinya mungkin sederhana, berbudaya, ya bergerak jujur. Kalau tidak mencantumkan visi itu tentang zaman sekinian, berimpact salah. Maka pembentukan yang kelas itu juga didasarkan pada relevansi kebutuhan zaman. Nah ini harus kita sering kita update. Masih relevan nggak dengan kebutuhan anak-anak zaman sekarang? Masih mampu mengakomodir tidak dengan kodrat alamnya anak? Karena pendidikan anak kita zaman sekarang dengan pendidikan SD pulau zaman dulu jelas sudah berbeda jauh. Jadi makanya kita harus tetap meninjau kembali dari waktu ke waktu untuk relevansi dan update. Nah, ini sedikit beberapa contoh yang kelas. Oke, monggo itu dicermati sebentar. Ada banyak tapi tidak berbanyak. Kalau yakin kelas yang terjelas sudah ada kalimat yang esensinya sama seperti ini, mungkin berbeda, tapi esensinya sama. Memakai seragam, teman pakai seragam. Ya, ngapain? Jadi cobi panjenengan cermat di sini, jauh. Kira-kira ada nggak yang membedakan dengan yang tatip di kelas yang sudah ada di kelas ini sebenarnya? Kira-kira sama Pak Ali? Sama? Oke. Ada kemiripankah dengan yang di kelas yang panjenengan? Kalau kelasnya rumusnya yang betulnya itu masih ada dilarang, tidak boleh, ya. Nah, ini yang kalau maksud tadi merumuskan keyakinan kelas sebagai salah satu pilar mewujudkan budaya positif, maka keyakinan kelasnya itu juga kita susun menggunakan kalimat yang positif. Contoh di sini. Siswa membuang sampah di tempat sampah. Umumnya yang sering kita jumpai dilarang membuang sampah. Ya, umumnya seperti itu. Dilarang membuang sampah di sebuah tempat. Kalimat-kalimat larangan, kalimat-kalimat teguran atau apa istilahnya larangan yang orientasinya ke arah hukuman itu dianggap memiliki nilai negatif. Maka tugas kita di era pendidikan masa ini itu agar budaya positif itu terlaksana, terwujud, kita awali dengan menggunakan kalimat yang positif juga. Kata dilarang kita ganti
kalimatnya redaksinya kita ganti membuang sampah di tempat sampah. Kalau dilarang membuang sampah sembarangan, itu dia sering ada dan masih ada. Mungkin yang baru buanglah sampah di tempatnya. Terus pasang anak poster, gitu. Kita sering melihat poster yang menarik. Itu kalau poster yang benar, kalimat dasarnya pasti mengajak. Yang mengajak itu mesti positif, gitu. Itu. Nah kalau larangan boleh saya tetapi kalau kita bisa menggunakan redaksi yang positif, kenapa enggak? Stigma larangan hukuman itu akan menjadi pemisah, ya, pemisah antara tumbuhnya kesadaran diri yang orientasinya ke motivasi intrinsik tadi dengan kesadaran akibat paksaan. Kita terpaksa pakai helm agar tidak ditilang. Terpaksa sih mau emang rambut gue gitu, masa masuk mana dan gue gas gue sisir. Tapi kita terpaksa karena apa? Jelas kalau pengemudi motor tidak memakai helm, sanksinya jelas dan tertulis. Nah, kita berupaya untuk tidak menggunakan istilah-istilah yang bersifat negatif tadi. Meskipun tujuannya sama untuk mewujudkan nilai yang baik, tetapi jalurnya mungkin satu jalur Firdaus, satunya jalur surga pintu paling bawah. Mungkin seperti itu gitu. Nah, maka ini contoh rumusan kata dalam menyusun keyakinan kelas. Bersikap jujur, berarti ya. Siswa dilarang berbohong, siswa dilarang mencontek. Lalu itu, bahkan di tes kemarin. Ada larangan di sini oleh salah. Dilarang masuk selain gue Dilarang membawa catatan, dilarang mencontek itu. dilarang membawa HP. Bisa kita ganti dalam mengerjakan tugas, bisa mengerjakan secara jujur dan mandiri. Bisa. Ya, tidak dengan kalimat basi. Siswa dilarang mencontek, siswa dilarang bekerja sama. Bekerja sama kan positif, karena ada yang dilarang. Berarti sesuatu nggak boleh. Maka jangan kita campur kalimat redaksi yang positif, kata positif dan negatif. Kalau dilarang yang dilarang, kalau positif ya positif. Siswa bekerja sama dalam apa? Seperti itu. Kalau untuk menghindari kerjasama dalam ujian, redaksinya adalah dalam mengerjakan ujian, siswa mengerjakan secara jujur dan mandiri. Seperti itu. Itu contoh. Nah, sebelum saya lanjutkan, barangkali sampai sesi ini ada pertanyaan, monggo. Monggo, Pak Ibu. Pertanyaan. Adit. Pertanyaan Pak, ini dalam gaya positif itu tidak posisi sebagai kontrol diri itu tidak boleh menghukum. Bagaimana kalau anak melakukan kesalahan kita menghukumnya seperti apa? Terima kasih. Langsung saya respon ya. Dalam posisi kontrol guru tidak boleh menghukum. Nah, kita harus kembali lagi. Nah, ini Pak. Kita harus kembali lagi ke sini. Yang namanya hukuman, ya, itu indikasinya adalah memberikan label gagal ke anak, dan itu kita hindari. Anak yang sering dihukum merasa aku ki pokok sekolah aku jangan nakal. Secara tidak sadar dia akan melabelnya aku jangan nakal. Seperti itu. Berbeda ketika kita menerapkan disiplin positif. Dalam hal ini ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu apabila tertera, tertulis, terprint dan kata yang dibahas tersebut dengan sanksi. Itu boleh. Sama aktivitasnya, yang membedakan hanya hukuman itu sah
konyol-konyol ternyata. Sedangkan konsekuensi sanksi itu akibat dari kesepakatan bersama. Siswa tidak melakukan tugas tepat waktu, konsekuensinya adalah pengurangan poin. Jawaban tugasnya atau pekerjaan itu benar, tapi karena dia melanggar, maka poinnya tidak maksimal. Itu boleh. Meskipun hanya konsekuensi, tidak ada break out-nya. Kalau di break out, tempel di kelas disebut sanksi, itu sah, boleh. Maka yang benar di sini konteksnya adalah kita diupayakan tidak menggunakan kata hukuman. Jangan menggunakan kata hukuman. Tetapi kita redaksi katanya, anak murid yang melanggar kesepakatan akan menerima konsekuensi atau sanksi. Itu redaksinya. Ya, harapannya tadi yang hukuman itu stigmanya itu akan membuat label anak itu aku bocah nakal. Kalau konsekuensi, apalagi sampai ke restitusi nanti, anak akan memberikan salam langsung anak menyadari, anak di masalah ini melanggar ini, baru bisa ternyata aku bisa menyelesaikannya. Saya tidak mampu mengungkap sesuatu. Konsekuensinya adalah nilaimu dikurangi paling. Ketika panjenengan melakukan restitusi, jangan panggil Eka atau Chandra sini, kamu kenapa tidak melakukan tugas aku? Saya lupa Pak, silakan itu. Maksudnya Pak Alim tidak membutuhkan alasan kenapa. Tapi Pak Alim ingin tahu, kira-kira kalau kamu seperti ini, apa yang saya lakukan sebelum memperbaiki depannya? Oh begini Pak, aku harus mengerjakan tugas lebih apa? Kalau tidak bisa bagaimana Pak? Ya, menurut kamu gimana Chandra kalau bisa? Tanya Pak Guru, ya silakan. Akhirnya Chandra memiliki konsep dan budaya. Aku lihat di shop mana dibalik tugas Pak Alim, kudu dan tak barang. Nah, mulai masuk tak Pak Alim. Itu keyakinan positif di situ. Nah, tetapi sama-sama Chandra juga mendapat pengurangan poin di hukuman tadi. Kalau yang disanksi konsekuensi, Chandra juga menerima pengurangan poin, tapi dia menyelesaikannya atas inisiatifnya sendiri, tidak karena hukuman. Contoh, aku kenalin ini, nyapu tiket, ini nggak benar. Mungkin kelas 1 masih belum bisa nyapu dengan dia, maka berusaha kita contoh, anak itu nanti berdiri. Ketika ada memegang, berusaha lepas apa yang pegang, tinggalkan. Ya kan? Kalau jenengan tetap megang sapu sampai sampahnya bersih, anak tadi nggak kebagian. Maka untuk menerapkan sederhana tadi itu kita yang memancing tetap. Anak sudah berbuat, dia kan apapun mesti benar. Nanti kalau baru kamu cara yang sapu kurang pas, cara yang ngalir sapu kurang pas, lalu kita begini. Tapi kalau jenengan juga nyapu sendiri, anak juga nyapu, jenengan tidak melihat mengamati anak nyapu, pokoknya jangan seperti itu. Itu yang ya memang kita ada apa nih plus minusnya. Memang butuh proses untuk itu, tetapi jika itu berhasil, maka anak berpikir, oh aku bisa nyapu dengan baik dan cepat tuh. Dia mampu menyelesaikan masalah atas inisiatifnya sendiri. Jadi boleh menghukum, cuma bahasa redaksinya jangan memberikan hukuman, tapi kan konsekuensinya. Monggo jika ada balik, saya kembali balik. Alhamdulillah. Apa sih monggo? Terima kasih, mohon izin untuk bertanya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Khairi terkait dengan pemilihan kata. Jangan sampai ada nuansa kata yang bersifat negatif, dilarang dan lain sebagainya. Nah,
dengan kondisi anak-anak yang sekarang. Barangkali kalau kita mengajar di SD, apalagi maaf umur kelas 1, mungkin dari awal sudah diterapkan, diberikan sebuah kesepakatan, meskipun barangkali guru lebih mendominasi karena anak kelas 1 itu barangkali belum bisa mikir, belum bisa mikir balik. Namun bisa dimulai dari kelas 1 dengan kebiasaan yang nantinya akan menjadi sebuah sadar diri untuk melakukannya. Tapi kalau kita menengok ke atas sedikit, kelas atas, kelas 5, kelas 6, bahkan SMP, bahkan SMA, yang maaf notabene dahulu sudah diterapkan dilarang-dilarang, sehingga membentuk kepribadiannya yang kebal terhadap kata-kata itu, sehingga ya jalannya hukum dan bisa semulus soalnya kagum dari anak-anak. Barangkali bagaimana ini trik-trik atau cara untuk menyikapi antara kelas yang masih kecil dan kelas yang sudah besar. Terima kasih. Nah, bersyukur Pak Haji, ini sangat fundamental nih bahasanya ini. Oke, di kelas 1 memang dari segi bahasa dan pemahaman itu masih belum, maka guru mendominasi itu wajar. Nah, paling tidak kita kembali lagi ke sini tadi. Kita coba kembalikan ke sini. Apabila kita menghadapi kelas yang masih belum mampu diajak berdiskusi, ya bahasanya ya, bagaimana? Paling tidak kita ada di poin ke-6, dilibatkan dulu. Nek, sampean nanya kasih kira-kira penanya piye dengan bahasa sederhana, maka guru akan mampu membuat sebuah konklusi, membuat sebuah kebutuhan anak ini dikasih. Ini jadi kebutuhan. Kemudian diarahkan. Kalau sampean di kelas ingin seperti ini, selalu dapat nilai misalkan, kira-kira apa yang akan lakukan? Belajar, bagaimana cara belajarnya? Membuat tugas tuh, mengerjakan soal dari guru, mengerjakan tugas dari guru. Apakah selalu mengerjakan saja? Cukup bu, ketika mengerjakan dapat nilai. Coba kamu bandingkan, kalau kamu mengerjakan langsung selesai cepat dengan temanmu yang sengaja lama mengerjakannya, kamu mau dinilai sama? Enggak bu, ya aku bisa, aku yang sekali bu, gitu. Nah, itu bisa kita pancing seperti itu dengan bahasa ibu, ya, dengan bahasa ibu untuk dilibatkan seluruhnya. Nah, berkaitan itu juga ada di poin 4. Untuk kelas bawah jangan banyak-banyak, jangan panjang-panjang. Mengumpulkan tugas tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, izin keluar atau masuk, atau mengucap salam saat keluar atau masuk kelas. Itu saja. Bersalaman setiap ketemu bapak, bersalaman, mengucap salam ketika bertemu bapak ibu guru, menyapa teman, ramah dengan teman, tidak jarang berkelahi dengan teman, bahkan ramah dengan teman. Pendek kalimat saja, 2-3 kata cukup. Jadi kita pancing dulu, kita ajak ya tadi dengan mengajak Allah tadi itu dipancing dulu. Sulit pak, sulit. Tapi jenengan pilih sulit mengawali seperti ini, atau jenengan pilih melihat ironisnya produk anak dewasa ini. Seperti yang didorong Pak Haji, anak SMP SMA terus kandung dapatnya seperti itu dampaknya itu jangka panjangnya. Nah, kita tidak bisa memusnahkan anak-anak itu sudah ada, yang besar tidak bisa. Maka kita kewajibannya adalah ayo kita ini dari sekarang. Yang namanya mungkin tidak ada yang mudah kecuali demi dengan besar ya. Mungkin seperti itu. Ada yang seperti Pak Haji? Barangkali siap-siap tadi Pak.
Kalau tidak boleh dengan cara hukuman, barangkali rasanya gimana, atau menjadikan anak yang seusia SMP atau SMA bisa tergugah hatinya untuk sadar diri tidak melakukan kejahatan. Jika sudah terlanjur, kita bisa coba di kelas 5-6. Bagaimana cara kita menyadarkannya? Itu ke tahap akhir restitusi. Tetapi seperti yang kita sepakati itu sulit nggak? Sulit sekali karena sudah terlanjur levelnya tadi. Triknya bagaimana? Triknya atau treatmentnya itu kita konseling individu. Konseling individu, nanti ada yang namanya konsekuensi logis di situ. Saat si anak ini melanggar ini, saat si anak tidak mematuhi kesepakatan ini, konsekuensinya apa? Dan itu sifatnya sanksi saja. Sama seperti hukuman, bedanya kalau hukuman pusat konyol-konyol, kalau sanksi sudah terumuskan. Untuk menumbuhkan kesadaran tadi, memang sulit Pak. Memang diakui, meskipun kita ada konseling individu, ada penekanan konsekuensi logis, itu sulit karena motivasi intrinsik, ya, yang kesadaran diri tadi itu memang berangkatnya dari kebiasaan. Ya. Kalau kebiasaan dia sudah, ya saya sebutkan di awal, membiasakan yang benar dengan membiasakan yang biasakan, dua kata sama dengan posisi berbeda, bermakna berbeda. Dia anak-anak teratas semua sudah terbiasa seperti itu sejauh ini, sangat sulit. Treatmentnya hanya tadi konseling individu dengan penekanan konsekuensi logis. Itu di segitiga restitusi treatmentnya. Cuma itu terlalu meluas nanti kalau kita bahasanya. Nah, intinya untuk hari ini, oke, kita mungkin pernah atau belum maksimal dalam menerapkan kesempatan kelas, sehingga produk kita di kelas atas mungkin seperti itu rasanya. Maka kewajiban kita untuk membenahi adalah dari sekarang. Bagaimana caranya? Kita kembalikan ke perumusan ini. Kalau bertanya triknya apa? Triknya adalah konseling individu, pendekatan konsekuensi logis, dan itu memerlukan fase-fase khusus. Nah, untuk mengulangi produk seperti itu di masa mendatang, maka mari kita bersama di sini membentuk atau merumuskan keyakinan kelas yang memiliki nilai positif. Nah, untuk itu sebagai treatment realnya, panjenengan kula aturi untuk berkelompok mencoba merumuskan keyakinan kelas. Saat ini agar lebih relevan jenjangnya, kelompok kelas bawah, kelompok kelas bawah, atas. Monggo saat ini ya sampai yang 2 atau 3 saja yang ideal untuk misalnya. Monggo. Merumuskan keyakinan kelas. Ini kok itu Biar masuk. Langsung laporan ini. Tenang ya. Laporan singkat lagi. Itu perjenjang kelas, damel keyakinan kelas, tapi dia pun ngantos sampai kayak contoh deh. Jadi merumuskan keyakinan kelas. Pak contohnya Pak, contoh. Sumurung kita tulis semuanya. Membuang sampah. Tolong
Kalau kelas sebelah mungkin tidak terlalu panjang-panjang nih Saat masuk. kalimatnya, cukup 3 atau 4 kata. Banget ya. Iya. Saat masuk aku ada izin. Jadi kan menjelaskan. Iya, terus ini. Dilarang nggak tuh? Dilarang nggak? Kalau kelas berapa sambut? Berapa? 4. Yes. Tapi ini selain tentang ini Ya kan sesuai usia. Kalau kelas berapa? Saat masuk atau dalam kelas meminta izin. Mengucap salam saat masuk dan keluar kelas. Apabila tidak masuk, membuat Satu. Makan minum waktu istirahat. Izin waktu keluar masuk kelas. Izin waktu keluar masuk kelas. Berpenampilan sewajarnya. matur suwun. Tapi ayo kita diskusikan ini kesepakatan yang dibuat dengan contoh perusahaan tadi. Kelas bawah mengangkat tangan saat bertanya. Sesuai. Bisa di ringkas lagi. Benar. Nah, cuma kata ini kalau menurut preferensi saya ini sudah bagus ya, ini sudah bagus artinya sudah sesuai dengan cara perumusan kesepakatan kelas. Nah, tapi yang jelas tidak tangannya, malah tangan itu jadi dengan seperti ini. Mungkin
bisa nadanya kita ganti, ya. Sebelum bertanya tuh bisa kita ganti kalimatnya dengan mengacungkan jari sebelum bertanya, bukan saat bertanya, sebelum bertanya. Kalau saat bertanya, Pak Alim, ini yang maksudnya apa sampai begini terus ya? Jadi mungkin ini kalimat adasnya bisa mengangkat jari sebelum bertanya, seperti itu. Kemudian yang kedua, saat masuk atau keluar kelas minta izin. Sudah sesuai, sudah bagus, tidak ada kontradiktif, kata negatif, kata positif, tidak ada. Tapi mungkin bisa disempurnakan lagi ada istilahnya. Izin keluar, aku keluar masuk kelas. Ini kelas bawah. Nah, sekaligus untuk yang kelas atas, ini kan intinya sama gitu poinnya itu. Mungkin redaksionalnya bisa kita efektifkan. Contoh, ya, minta izin ketika keluar dan masuk kelas. Minta izin ketika keluar dan masuk kelas. Nanti kalau minta kan ada satu seperti permintaan. Jadi nanti kalau ada sanksinya tersendiri, dikata minta sama dengan dilarang. Mana Pak? Ya izin ini kan mesti izin. Iya. Sama seperti tata tertib saat ujian, peserta ujian apakah harus izin Pak? Izin dengan minta izin secara makna harfiahnya. Nah, ini memang penting, ini perlu penting kita diskusikan. Ayo kita ulas. Ayo, monggo. Dengan cukupkah dengan izin saat keluar dan masuk kelas, atau ada tambahan minta izin saat keluar dan masuk kelas? Monggo, ini kita diskusikan. Ini penting karena nanti kita menghindari adanya konsekuensi dan beban tadi. Seperti kalau minta ada mintanya atau cukup izin saat keluar dan masuk. Ayo. Nah, Izin kalau diganti dengan mohon izin. mohon izin, minta izin. Oke, teman-teman. Izin itu kata kerja, kata kerja yang nantinya diperoleh siswa dari seorang guru, cenderung mengganggu, memecah konsentrasi. Atau memang konsentrasi seorang gurunya yang gampang pecah, tapi minimal prosek-proseknya itu mengganggu. Nah, memang ini bisa, yang namanya kesepakatan kan kalau bisa di atas ini, di atas, kalau bisa jenengan sebagai manajer pemimpin di kelas, memang ini yang menulis, yang membuat, yang merumuskan kalimatnya adalah anak-anak. Jadi misalkan makan, minum, atau sedang ini pantas untuk kalimat yang disusun oleh anak-anak. Mungkin bisa lebih disempurnakan. Ini tidak salah, ini sudah sesuai. Tetapi mungkin bisa lebih sempurna lagi dengan yang lebih tegasnya, lebih proporsi, gitu. Fokus mengikuti atau fokus menyimak pembelajaran, seperti itu. Kalau ini indikasinya pas saat guru menerangkan nggak nyimak malah repes-repesnya. Cuma ini betul, tidak salah, betul. Dan ini sah kalau jenengan membuat kesepakatan ini kemudian jenengan print atau jenengan tempel di kelas, sah.
syukur-syukur ada kesepakatan ya, kesepakatan kelas 4 sampainya konsekuensi. Nah itu langsung kuat, langsung perfect, sempurna. Berpenampilan sewajarnya. Enten yang belum wajar. Nah, ini juga perlu kita kritisi ya, karena anak-anak kita kelas 6 itu banyak sudah bersolek ya bahasanya. Mungkin dari segi riasan wajahnya, aksesoris di badannya itu saya akui banyak yang sudah berpenampilan tidak sewajarnya. Kalimat redaksi ini simpel kan, 2 kata, tapi sudah sangat mudah diingat dan mudah dipahami. Konsekuensinya, jika tubuh diberi warna, bagaimana? Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin yang hal perlu didiskusikan, monggo. Iya, matur suwun. Dari demikian kiat-kiatnya untuk merumuskan kalimat atau redaksional dalam menyusun sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Iya, sedikit saya singgung. Yang kita pakai keyakinan atau kesepakatan. Gimana nih? Kalau tingkatannya jenengan, kalau tingkatannya dalam satu kelas itu tata tertib, berarti ada sanksinya. Dan itu semua wajib tertulis. Nah, kalau bisa tata tertib yang ada itu kita juga mengoprek, mengedit lagi redaksionalnya. Nah, kalau tidak, ya sudah kita buat kesepakatan dengan anak di kelas kita. Gandengannya adalah konsekuensi. Nah, yang kejenjang ini, yang keyakinan kelas itu gandengannya nanti adalah restitusi. Gandengannya. Maksudnya apa? Saat jenengan hanya menuntun adanya keyakinan kelas, maka anak juga dikenalkan yang namanya konsekuensi atas perbuatan yang melanggar kesepakatan bersama. Misalkan bersikap A positif dapat reward ini. Kalau misalkan bersikap ini negatif, konsekuensinya ini. Itu di level medium bahasanya. Saat jenengan naik satu tingkat lagi menyentuh keyakinan kelas, ada keyakinan kelas, isinya keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas, sama persis. Tetapi untuk konsekuensinya jenengan tidak perlu menuliskannya, tetapi kita ngajak bicara si anak tadi yang melanggar tadi. Sampean ini kena apa le, kena apa dulu? Ada alasannya, anak biar menceritakan alasannya. Kemudian kita tanya, kalau sampean berbuat seperti itu, dampaknya baik apa buruk? Anak bisa menjawab, oh buruk. Kalau buruk, dilakukan lagi apa enggak? Enggak. Kalau enggak, kira-kira bagaimana caramu biar tidak melakukannya lagi? Apa yang bisa melakukan? Enggak tahu Bu, enggak tahu Pak, bingung. Boleh enggak Pak Khairi memberikan usul menyelesaikan masalahmu? Boleh Pak. Coba seperti ini, kamu sanggup enggak? Terlalu berat Pak, diturunkan lagi. Jadi kita ajak anak mengatasi problemnya masing-masing. Pak, riwah Pak, gambarku sakit. Iya, memang riwah sekali. Kalau kita menginginkan sesuatu yang ideal, tidak ada yang namanya jalan pintas. Selalu ada effortnya, selalu ada tantangannya. Nah, dari sini dengan harapan kalau kita memulai dengan niat yang positif, diawali dengan perilaku yang positif, diterapkan secara positif, ya insya Allah hasilnya kita terima juga positif. Yang jadi pertanyaan ke poin terakhir tadi ini, ke poin ini tadi. Nah, setelah kita paham diri kita di mana, setelah kita mampu membuat dan merumuskan dengan anak didik, untuk ini nanti
nanti penerapannya kita bagaimana? Ada nggak komitmen bersama antara guru dengan wali murid dengan anak didik kita? Ini perlu komitmen bersama. Dan mungkin ini bisa kita bahas di kegiatan mendatang. Sampai sini mungkin ada hal yang perlu didiskusikan lagi, monggo. Baik, Bapak Ibu, terima kasih ngapunten atas segala tindak tanduk kula. Barangkali kira pas di sini atau kesannya menggurui boten. Saya selaku peserta PGP di sini memang berkewajiban untuk membuat asnyata ini, memberikan pengimbasan tentang penyusunan budaya positif, salah satunya lewat pembuatan keyakinan kelas. Nah, terima kasih atas atensi dan support panjenengan sedaya. Kasare ngomongan yang sebaiknya untuk pakunten. Semoga yang kita diskusikan hari ini benar-benar bisa diterapkan dan membawa perubahan positif untuk negara kita. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak KS mungkin ada umpan balik, monggo Pak. Terima kasih Pak Ahmad Roy selaku peserta guru penggerak dari SD Pasigi. Dari hasil kegiatan hari ini dapat saya simpulkan, tadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ini saya simpulkan itu budaya positif itu di sekolah itu tidak dapat diciptakan secara instan. Penerapan budaya positif itu perlu tuntunan atau suri tauladan dari Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru harus menjadi contoh yang baik, sehingga peserta didik itu dengan kesadaran dirinya itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Kesimpulan saya seperti itu Pak Ahmad Roy. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua, bagi SD Pasigi. Dari saya hanya itu. Terima kasih ke rekan-rekan semua yang telah aktif mengikuti kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pantulan dari Pak Nadi selaku Kepala SD Pasigi. Untuk kegiatan berikutnya mungkin masih ada lagi nanti menunggu jadwal. Kalau suwun nanti di kegiatan-kegiatan berikutnya bisa lebih antusias lagi. Assalamualaikum.